Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Di dalam kitab Ushulul Makrifat ini disebut juga sebagai kitab Ushul Tauhid, dan kitab ini terdiri dari beberapa bab atau pasal pembagian. Dan di salah satu babnya menerangkan tentang lafaz bismillah, yaitu menerangkan tentang makna isi dari basmalah dan menerangkan makna tiap-tiap huruf dari lafaz bismillah tersebut. Karena sesungguhnya kalimat basmalah merupakan awal dari memulainya semua perkara dan menjadi semua kunci perkara, dan juga menjadi awal dari sebuah kitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab lainnya. Bila kita mau mengetahui sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus mengetahui makna atau isi kandungan dari lafaz bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui seisi alam, maka harus mengetahui isinya bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui isinya hakikat ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui isi bunganya ilmu, maka harus mengetahui isi dari bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui buahnya ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui pedomannya ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui tentang banyaknya ilmu, maka harus mengetahui isinya bismillah. Kalau kalian ingin mengetahui ilmunya sholat, maka harus mengetahui isinya bismillah. Segala permasalahan secara lahir maupun batin semuanya sudah terkumpul di dalam kalimat basmalah. Sebagai permulaan, baik pria maupun wanita hendaknya wajib memahami kandungan isi lafaz bismillah. Kalau kalian sampai tidak mengetahui makna bismillah ini, kelak bisa menjadi kafir. Sesungguhnya mata dan hati manusia dipenuhi angan-angan. Oleh karena itu, banyak manusia yang belum bisa mencapai tahapan makrifat billah secara sempurna. Walaupun mereka terlihat taat, alim dan rajin beribadah, serta mempunyai 1000 guru dan 1000 kitab, atau sudah mempunyai banyak murid, dan juga bisa berjalan di atas air tanpa perahu, bisa menembus dan mengelilingi bumi, bisa terbang di atas awan dan tidak terbakar oleh panasnya api, bisa menghilang dari penglihatan orang lain, dan ibadahnya lebih khusyuk serta mudah memenuhi kebutuhan hidup sesuai kemauannya. Tetapi anehnya, orang tersebut tidak mengetahui kandungan isi dari lafaz bismillah, maka orang tersebut disebut kafir indallah. Walaupun orang itu turunan dari kiai atau wali, tetapi tidak mengetahui isinya bismillah, maka orang tersebut masih tetap kafir indallah dan Islamnya masih indannas. Kalau kita sudah mengetahui dan bisa memahami serta merealisasikan isinya bismillah dan isi hurufnya dari lafaz bismillah, meskipun orang tersebut turunan Jawa atau turunan Cina, maka orang tersebut sudah Islam indallah. Oleh karena itu, apabila kalian ingin mengetahui seorang Islam indallah, maka harus mengerti dahulu arti dan kandungan isinya basmalah. Untuk itu, kita harus mengerti berkumpulnya antara jasad dan ruh. Rasa Allah yang mendalam itu seperti bercampurnya pria dan wanita. Kalau tidak tahu, nanti tidak sah semua amal ibadahnya, dan tobatnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sang sejati, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dirangkum menjadi bismillah, dirangkum lagi menjadi bismi. Di dalam kitab ini
yang dijelaskan tentang rangkuman bismi, yaitu huruf alif, ba, sin, dan mim. Pertama, menerangkan huruf alif. Huruf alif di dalam lafaz bismillah sebenarnya alif ahadiyah dan disebut juga alif zatul wahid. Alif sebagai tanda adanya alam ahadiyah, yaitu tanda adanya zat sejati, dan sebagai bukti nyata hanya ada Allah semata, tidak ada yang lainnya yang mempunyai cahaya kehidupan, yaitu hidup yang menghidupi, yang disebut banyu nur alif atau air cahaya alif, atau disebut juga dengan banyu sejati atau air sejati, dan juga dinamakan Allah yang hidup atau satu rupa, yang merupakan tempat menyatunya antara hidup dan mati. Di dalam alam ini masih berupa wujud mahdi atau wujud zat sejati, ataupun wujud tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal, belum ada yang lainnya, dan disebut juga la ta'yin, yaitu zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dalilnya terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat, kalau sebenarnya Allah itu adalah zat yang tunggal, rasa tunggal atau esa, yang menjadikan alam dunia beserta isinya. Kedua, menerangkan huruf ba. Huruf ba di dalam lafaz bismillah menunjukkan adanya alam wahdah. Adanya alam wahdah menunjukkan sifat sejati, dan disebut sejatinya Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, dan juga disebut nyatanya zatullah, adanya sejati nurullah, dan disebut juga sebagai sejatinya nur Muhammad, dan nyata kenyataannya Allah yang telah menjadikan seluruh alam dunia. Jadi harus mengerti bahwa alif di dalam lafaz bismillah adalah yang menjadikan semua yang hidup dan semua ruh, sedangkan huruf ba yang menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu, hidupnya semua alam dunia dikarenakan adanya huruf alif dan ba di dalam lafaz bismillah. Karena itulah alif dan ba di dalam lafaz bismillah yang menjadikan bapak dan ibu seluruh alam dunia. Dan alif lafaz bismillah itu disebut nurullah, sedangkan ba pada lafaz bismillah itu disebut sejatinya nur Muhammad. Kemudian nurullah dan nur Muhammad menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga tidak dapat lagi dibedakan. Di dalam kehidupan yang nyata, berkumpulnya nurullah dan nur Muhammad disebut juga sebagai berkumpulnya antara pria dan wanita. Dengan adanya nur tersebut, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada semua makhluknya agar manusia mengetahui bahwa sebenarnya Dia yang maha mengetahui terhadap semua ciptaannya. Yang ketiga, menerangkan huruf sin. Huruf sin di dalam lafaz bismillah itu menunjukkan adanya alam wahidiyat, yaitu adanya ilmu yang tiga dan asma yang tiga pula, yang disebut juga dengan ilmu yang tiga adalah ahadiyat, wahdat, dan wahidiyat. Dan yang disebut asma yang tiga adalah Allah, Muhammad, dan Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat sejati, Muhammad adalah sifat sejati, dan Adam adalah asma sejati, yaitu nyatanya Rasul. Rasul adalah nur yang hidup dari nurullah, yaitu nyatanya Adam, dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia di bumi ini. Keempat, menerangkan huruf mim. Huruf mim di dalam lafaz bismillah menunjukkan adanya ruh idofi, dan ruh idofi menyatakan adanya manusia sejati dan menunjukkan adanya af'al sejati. Rangkaian huruf sin dan mim menunjukkan adanya alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan kamil, yaitu nyatanya asma Allah yang merupakan asma zat mutlak. Nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti zat yang nyata, sehingga sejatinya Allah adalah zat yang nyata yang diwujudkan di dalam Muhammad, dan disebut juga zahirnya Muhammad,
tetapi hakikatnya Allah atau nyatanya Allah Ta'ala. Nyatanya Muhammad, yaitu nyatanya alam ajsam, yaitu nyatanya asma Rasul, dan rupanya Adam idhofi yang menjadi badan dan nyawa atau rasa tunggal. Dan bagi yang mengetahui arti dua kalimat syahadat, berarti sudah mengerti sejatinya Allah, dan mengerti pula sejatinya Muhammad, dan mengerti sejatinya zahir, dan mengerti sejatinya batin, yaitu zahirnya Nabi, batinnya wali, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Dan disebut jasad Muhammad, hidupnya adalah Allah, dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya bapak dan ibu. Sifat jalal itu nurullah, yaitu lanang atau pria sejati, dan sifat jamal itu nur Muhammad, yaitu wadon atau wanita sejati. Sifat jalal itu kuasa mengeluarkan besi, sifat jamal itu kuasa mengeluarkan batu. Bercampurnya besi dan batu menjadi api. Ibaratnya api itu adalah bercampurnya raga dan hidup atau jasad dan ruh, dan tidak akan ada anak kalau tidak ada ibu dan bapaknya, dan tidak akan ada wahidiyat kalau tidak ada ahadiyat dan wahdat. Jadi ahadiyat melahirkan wahdat, dan wahdat melahirkan wahidiyat. Wahidiyat melahirkan semua alam yang lainnya. Ahadiyat makomnya zat wahdat, makomnya sifat wahidiyat, makomnya asma. Semua yang ada di alam makomnya af'al, dan tidak mungkin ada af'al bila tidak ada asma. Tidak ada asma kalau tidak ada sifat, sebab semua af'al, asma, dan sifat adalah hakikatnya zat. Jadi apabila hamba sudah bisa fana zat dan fana sifat serta fana af'al, akan bisa kamal. Dan kalau sudah bisa kamal, akan bisa kohar, yaitu keadaan zahir dan batin sudah bisa berkumpul menjadi satu. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.